Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada adik-adik di belakang, Dek, duduk Dek. Ada yang pinter, yang soleha, duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah sholat Isya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada malam ini, malam terakhir kita melaksanakan Qiyamul Lail pada tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Tentunya kita masih penuh harap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Kemudian Allah masih memberikan umur, masih memberikan kesempatan kepada kita. Hadirin yang berbahagia, tidak lupa kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih dipilih oleh Allah sampai malam ini untuk duduk bersimpuh di masjid, melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat Isya, tarawih dan sebagainya. Dibandingkan dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, pemilik kita, teman kita, sekarang bukan duduk di masjid, tapi duduk di kendaraannya sampai berjam-jam karena macet. Sayogianya semakin hari, semakin ke atas Ramadan itu, masjid semakin penuh, semakin tidak muat. Tetapi ini justru sebaliknya, semakin hari semakin kosong. Kenapa? Karena memang masyarakat kita, termasuk masyarakat muslim, masih mengutamakan budaya. Ya. Budaya ketimbang kita meraih fadilah Ramadan di akhir Ramadan. Betapa besarnya fadilah Ramadan di akhir Ramadan ini. Entah hadis itu sahih atau tidak, dalam kalimat itkum minanar, dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, tentunya
kita tidak menyalahkan mereka. Karena mungkin juga kita suatu saat atau mungkin sudah seperti itu. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang sedang di perjalanan tidak kurang suatu apapun, sehat-sehat mereka, selamat sampai di tujuan dan kembali berkumpul dengan kita dengan selamat. Hadirin yang berbahagia, pada malam ini saya akan mengambil sedikit saja beberapa menit karena nanti ada laporan dari Ketua DKN yaitu masalah pulang kampung. Ya. Ini tadi saya katakan bahwa ini adalah budaya. Karena memang kita ini berasal dari daerah. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Kuningan, ada dari Surabaya, dari Jogja, dari Sumatera, dari Padang, dari Medan. Ya. Merantau di Jakarta, suatu saat akan pulang kampung. Baik pulang secara rutin ataupun pulang dipulangkan. Ada yang rutin seperti momen-momen seperti ini. Ada yang dipulangkan. Apa yang saya katakan yang dipulangkan? Karena dipulangkannya oleh keluarganya memakai kendaraan yang lain, bukan bis, bukan kendaraan Avanza atau Xenia, tetapi menggunakan ambulan. Hadirin yang berbahagia, saya sering mengantar jenazah ke kampung. Nah, itu pulang kampung. Hadirin yang berbahagia, tentunya setiap kita pulang kampung, baik secara rutinitas, kebudayaan, kebiasaan, tentunya harus atau apa-apa yang dibawa. Harus ada yang dibawa. Apa yang dibawanya? Tentunya yang pertama adalah niat. Niat berpulang, bertemu dengan saudara-saudara, kemudian dengan famili, dengan orang tua di kampung. Tentunya kita pulang secara rutin seperti itu, tidak begitu saja pulang, harus ada yang dibawa. Kalau mempunyai suatu perasaan, tentunya kalau kita pulang kampung, kemudian tangan tidak ada isinya, artinya tidak ada yang ditenteng, tidak ada yang dibawa, apa atau bagaimana perasaan sampai di sana. Kemudian juga di sana akan dipertanyakan, kamu membawa apa dari Jakarta? Kamu membawa apa dari Bandung? Kamu membawa apa datang ke rumah? Tentunya pasti akan ditanya oleh orang tua, mungkin oleh saudara, ya. Nah itu. Nah hadirin yang berbahagia, itu pulang kampung sementara, hanya beberapa saat, kemudian setelah apa-apa yang dipersiapkannya sudah habis, bekalnya habis, kemudian juga waktunya habis, harus kembali. Harus kembali karena bekerja, mencari nafkah di sini atau di Jakarta dan sebagainya. Harus kembali, wajib kembali. Ya, nah itu pulang kampung yang sifatnya pulang kampung sementara budaya. Nah sekarang pulang kampung yang sebenarnya, hakikat pulang kampung yang sebenarnya, ya, hakikat atau pulang kampung yang sebenarnya adalah seperti saya katakan tadi, kita pulang kampung dibawa oleh sanak saudara menggunakan kendaraan khusus. Menggunakan kendaraan khusus.
diantar oleh tetangga, kemudian diantar oleh sanak saudara ke kampung. Apakah yang diantarnya itu akan kembali? Tidak tentunya. Tidak akan kembali karena sudah habis masanya. Masa tugasnya habis, jatah umurnya habis, kemudian segala sesuatunya sudah habis, semuanya akan ditinggal. Keluarganya ditinggal, tempat tugasnya ditinggal, kantornya ditinggal, anaknya ditinggal. Nah, satu contoh. Kita semua pasti akan mengalami seperti itu. Pulang kampung yang sebenarnya, yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak diberi jatah waktu, tidak ada istilah habis bekal kemudian kembali untuk selama-lamanya. Pulang kampung yang sebenarnya. Tentunya seperti tadi, kalau kita pulang kampung yang sifatnya sementara budaya, tentunya ada yang dibawa bekal, oleh-oleh, ya, baik uangnya, pakaiannya, makanannya, ongkosnya, bekal dan sebagainya. Nah, bagaimana apa yang dibawa oleh kita nanti dikala dipanggil oleh Allah? Ya, pulang kampung yang sebenarnya, pulang kampung ke kampung akhirat. Pulang ke kampung akhirat. Pulang kampung yang hakiki, yang sebenarnya dan tidak ada kembali lagi dan tidak akan kembali lagi. Tentunya seperti tadi kita pulang kampung yang sifatnya budaya ke daerah, akan ditanya oleh famili, oleh anak, orang tua dan sebagainya. Nah, pulang kampung yang hakiki alias dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya akan ditanya. Ya. Ditanya. Apa yang ditanya? Ya, apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya Munkar dan Nakir. Hadirin yang berbahagia. Ya, tentunya selama kita hidup ya di tempat kita sekarang, setiap tahun mempersiapkan bekal. Tahun ini sudah habis, kemudian mempersiapkan lagi untuk pulang lagi tahun depan. Begitu dan seterusnya. Begitu juga akan pulang kampung yang hakiki yang sebenarnya, apa yang dibawa, apa-apa nanti yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mana dikala ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadirin yang berbahagia, saya membaca suatu hadis bahwa dikala saudara kita, famili kita, tetangga kita mengantarkan saudaranya ke pemakaman, kemudian 7 langkah dari area pemakaman mereka sudah pada pulang, kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Hei fulan, manakala yang ditanyanya itu orang beriman, maka malaikat mengucapkan assalamualaikum." Waalaikumsalam. "Hei fulan, apa yang kau ketahui tentang Allah? Apa yang kau ketahui tentang Allah?" Manakala kita selama hidupnya selalu terus mengingat Allah, mengucapkan nama Allah, otomatis pertanyaan malaikat Munkar dijawab dengan
oleh si fulan, yaitu Allah adalah Tuhanku. Allah adalah Tuhanku. Maka malaikat berkata, "Hei fulan, berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau, tempat kau di sana, yaitu surga." Kemudian bertanya lagi, "Hei fulan, apa yang kau ketahui tentang Muhammad?" Kemudian si fulan menjawab, karena beliau adalah umat Rasulullah yang selalu berselawat, selalu taat patuh kepada Rasulullah. Otomatis dia menjawab, Muhammad adalah Rasulullah. Maka malaikat munkar menjawab, "Ya fulan, berbahagialah kau di sana, di surga. Selamatlah kau." Hadirin yang berbahagia. Dan terus diinterogasi, manakala jawaban-jawabannya adalah sesuai dengan amal perbuatannya di dunia, maka di mana ditempatkan? Termasuk manakala kita ditanya, atau si fulan ditanya tentang Allah, tidak bisa menjawab karena selama hidupnya tidak mengucapkan nama Allah, maka malaikat menunjuk sebelah kiri, tempatmu di sana adalah neraka. Manakala ditanya tentang Muhammad, karena si fulan tidak pernah menyebut nama Muhammad, tidak pernah bersalawat kepada Muhammad, tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad, maka malaikat munkar kemudian menunjuk ke sebelah kiri, yaitu neraka. Kemudian dipukullah si fulan berkali-kali sampai ambles ke bumi. Kemudian penduduk yang di langit mendengar pukulan itu karena saking kerasnya, hadirin yang berbahagia. Nah, sedikit mengambil kesimpulan dari peristiwa ini, pertanyaan ini tentunya, apa yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana manakala kita dipanggil pulang kampung yang sebenarnya. Tentunya kita sudah, selama kita hidup kita selalu berbakti, selalu mengabdi kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Karena itulah yang akan diminta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tentunya kita, supaya kita selamat baik hidup di dunia ataupun selamat nanti di mana ditanya oleh Allah, ditanya oleh para malaikat di alam barzah, ya, menjawab dengan sesuai dengan apa-apa yang kita perbuat di dunia ini. Makanya yaitu amal soleh, amal ibadah yang paling utama untuk bekal kita nanti. Hadirin yang berbahagia, inilah sedikit sekelumit penyampaian saya. Karena kemarin Pak Muhlis, Pak Dikin, tolong nanti tutup tausiah di malam terakhir, insya Allah saya bilang gitu. Nah, karena ada pengumuman juga dari Ketua DKM, yaitu Bapak Dr. Saprijal Muluk, maka hanya itulah yang kami sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pulang kampung, jamaah kita, tetangga kita, pemilik kita, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, keselamatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, sehingga bisa berkumpul kembali berjamaah di Masjid At-Taqwa ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Dok. Yes. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak sekalian, pertama sekali marilah kita mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga dengan rahmat dan kurnia daripada Allah, dengan kasih sayang daripada Allah, kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan selama bulan Ramadan ini. Kita bersyukur diberi nikmat sehat, kita bersyukur kita masih disayang oleh Allah. Belum tentu kita akan bertemu pada Ramadan yang akan datang. Jadi mungkin ada perasaan gembira, kita sudah bisa melaksanakan dengan baik, tapi kita mungkin juga bisa merasa sedih karena belum tentu tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan. Inilah yang kehurian seperti yang diceramahkan oleh tadi, dengan ingat kita akan kematian kita nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, anak-anak yang selama ini telah banyak melaksanakan aktivitas di masjid kita At-Taqwa ini, kami dari pengurus DKM mengucapkan banyak terima kasih, banyak mengucapkan rasa bangga kepada semua yang telah melaksanakan, yang telah mau aktif di masjid kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja sekalian, juga yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa masjid ini kita untuk jangka yang akan datang itu masih membutuhkan pembangunan. Maka saya juga menghimbau di sini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, bahwa mari kita bersama-sama memakmurkan masjid kita bina dan kita tingkatkan dakwah kita, kajian-kajian kita ramaikan, dan juga ke bapak-bapak ibu-ibu yang punya dana, yang punya ini, sumbangkanlah ke Masjid At-Taqwa untuk kita dapat menyelesaikan masjid kita ini. Sebab di dalam satu hadis dikatakan, "Waman bana lillahi masjidun banallahu lahu baita fil jannah." Artinya, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya masjid atau istana di surga. Jadi kalau kita mau melaksanakan beramal untuk membangun masjid, maka Allah juga akan membangunkan istana buat kita di surga nantinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu remaja semua, kami dari pengurus DKM mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi mengaktifkan diri di masjid ini, yang telah banyak berpartisipasi di masjid ini, dan yang telah memberikan bantuan dana dan yang lainnya, bantuan tenaga dan pikiran untuk masjid kita ini. Kemudian juga semoga semua amal dan ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi itulah niat kita yang penting. Apa yang kita lakukan ini agar dapat berkah daripada Allah, sehingga kita nanti selesai bulan Ramadan kita bisa kembali ke dalam keadaan fitri, bersih jiwa, bersih hati, bersih pikiran. Bapak-bapak dan ibu-ibu remaja sekalian, kami sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu. Marilah kita makmurkan masjid kita untuk saat habis lebaran ini. Jangan berkurang, jangan hanya di Ramadan saja kita ramai, tapi sesudah Ramadan kita lagi jarang lagi ke masjid. Saya harapkan kita tiap ada minggu subuh ada kajian, hari tertentu juga banyak ada kajian, kegiatan-kegiatan remaja, kegiatan belajar Al-Quran. Ya, mari kita tingkatkan ini pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan amal kita, apa yang kita lakukan ini memberi manfaat buat kita, memberikan
kesehatan juga buat kita sehingga kita bisa beraktivitas pada masa yang akan datang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan selama ini dari layanan masjid kita. Saya mohon maaf ya. Dan mudah-mudahan pada masa yang akan datang kita bisa aktivitas lebih baik lagi. Demikian sekali lagi saya sampaikan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.